Ada, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua kita masih dapat hadir dalam kelas ini. Ini siapa yang belum hadir, Pak ya? Pak Fajri Bayu, ya Pak Fajri Bayu, saya izin. Pak Riki Triadi sudah masuk, ya. Boleh kita mulai, Pak ya? Ya, boleh. Ya, sebelum kita mulai kelas, ada baiknya kita awali doa. Siapa yang memimpin doa, Bapak Ibu? Silakan. Kamu biasa aja lah. Ya, boleh. Oke, silakan Pak Mulyakin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, agar kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti diklat PSP ini. Angka baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Nah, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Mulyakin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semua, untuk agar tidak terlalu tegang, agar mencairkan suasana sebelum memulai materi kita hari ini, sebaiknya ada yang memimpin ice breaking, Bapak Ibu. Silakan siapa yang memimpin ice breaking hari ini? Iya, Bunyi Ada, silakan Bunyi Ada. Apa ice breakingnya, Bunyi Ada? Ya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kelompok C. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita sampaikan, kita tidak ada salahnya kalau kita olah tubuh dulu ya, supaya badan kita sehat, supaya badan kita kuat, segar. Tapi dalam bentuk nyanyian. Kita berolahraga tetapi dalam bentuk nyanyian ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara dan beranting cinta, tumbuh bunga satu, kasihan kasihku satu dalam satu. Seperti itu. Bapak-bapak. Ya. Ya, boleh Ibu. Sorry, ada Pak Riki. Sekarang dicoba ya. Yuk. Ya, Ibu kami ikutin. Yuk. Ya, Bu. Ayo mau ngikutin. Sekarang. Bu. Oke. Yuk, bareng-bareng. Ya. Oke, Ibu. Pamul, tong camerut, pamul. Siap ya. Yuk. Siap. Secangkir madu merah membasahi kalbu, bersulam asmara dan beranting cinta, tumbuh bunga satu, kasihan kasihku satu dalam satu. Nah, hanya itu saja. Boleh. Kita hanya berolah tubuh Beri aja tepuk ya. tangan untuk Bunyi Ada. Terima kasih. Kita senam pagi dengan nyanyian dangdut dari Bunyi Ada. Ya, Bapak, Ibu ada yang mau menambahkan lagi, Bapak? Yo, siap. Boleh saya, Bu, ice breaking. Ya, boleh Pak Sarul. Silakan Pak Sarul. Baik, untuk menambahkan biar semangat kita untuk kelompok C, saya akan mulai ice breaking. Pertama, saya akan mengucapkan selamat pagi. Kita tepuk tangan 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam. Siap, Ibu? Oke, ya. Siap. Ya. Oke, semangat. Oke, semangat, Pak. Ya, selamat pagi. Tangi, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Awas muncrat. Lagi ya. Yang kompak, belum kompak. Selamat pagi. Selamat siang.
Selamat sore. Selamat malam. Iya. Oke, konsentrasi lagi. Yang dengar suara saya, tepuk tangan 1 kali. Oke, fokus ya. Yang dengar suara saya, tepuk tangan 1 kali. Yang dengar suara saya, tepuk tangan 2 kali. Boom, kompak nih Pak Riki. Fokus Pak Riki. Pak Mul, siap-siap. Ulangi. Iya, ulangi. Dengar suara saya, tepuk tangan 1 kali. Yang dengar suara saya, tepuk tangan 2 kali. Yang dengar suara saya, tepuk tangan 3 kali. Yang dengar suara saya, tunjuk saya. Cie. Tunjuk saya. Oh iya, iya. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Dicoba dulu. Coba lagi ya. Yang dengar suara saya, tepuk tangan 1 kali. Yang dengar suara saya, tepuk tangan 2 kali. Yang dengar suara saya, tepuk tangan 3 kali. Yang dengar suara saya, tunjuk Pak Edward. Cie. Pak Edward. Pak Riki lucu, Begitu Bu Kris. Iya. Mana dilanjut, terima kasih. Iya, terima Wah, mantap. kasih Bu Nyada, Pak Sahrul yang sudah mencairkan suasana kita di pagi ini agar tidak terlalu kaku dan tegang. Bagaimana Bapak Ibu semua sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Doa sudah kita buka, sudah kita berdoa. Ice breaking juga sudah, 2 ice breaking dari Bu Nyada, goyang dangdut, dan dari Pak Sahrul ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi hari ini adalah konsep tujuan pembelajaran. Saya share dulu Pak ya. Izinkan Baik, saya. Bu. Ya. Ya, udah muncul Bapak Ibu semua? Belum, Bu. Sedikit lagi kayaknya, Bu. Nah, sudah muncul, Bu. Sudah muncul semua Bapak, Ibu? Sudah, Bu. Udah. Ya. Ya, kita hari ini tentang konsep tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semua dari kemarin membaca modul, apa ada yang masih ingat apa saja konsep tujuan pembelajaran? 3 aspek yang ada pada konsep tujuan pembelajaran. Ada yang ingat Bapak Ibu? Lupa lagi, Bu. Oh, iya, Bu. Konten, Iya, variasi, konten, Oh iya, konten variasi. Apa lagi itu, Pak Edward? sama Kompetensi ya? Kompetensi. Ya, kompetensi. Kompetensi. benar sekali. Ya, kalau Bapak Ibu kemarin sudah baca, pasti ingat apa 3 aspek dari konsep tujuan pembelajaran. Nah, hari ini akan kita bahas apa itu konsep tujuan pembelajaran. Nah, sebelum memasuki ke konsep tujuan pembelajaran, 3 aspek itu kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran. Kita kembali merefleksi apa sih tujuan dari pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau yang sering kita kenal dengan 3 konsep taksonomi Bloom, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasar urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini merupakan suatu syarat untuk mencapai capaian pembelajaran yang disusun secara sistematis dari waktu ke waktu. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahap kognitif saja, yang berupa mengingat, memahami,
mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Tapi juga dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, juga mengikutsertakan perilaku, capaian, serta seperti kecakapan hidup, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Komunikatif di sini maksudnya bisa menyampaikan, bisa berbicara di depan umum, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, serta tercapainya profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi kemarin, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mandiri. Ya. Nah, ini kita masuk ke 3 aspek dalam komponen tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada kompetensi, konten, dan variasi. Nah, Pak Edward masih ingat Pak Edward apa itu kompetensi? Apa ya, Bu? Atau contohnya Lupa. yang Bapak ingat dari kompetensi apa Pak Edward? Kemampuan siswa, Bu? Bukan, Bu? Kemampuan Menemukan solusi siswa. bukan, Bu? Dalam hal apa ya Pak Solusi. Edward? Menemukan solusi ya. Solusi yang kuning ya, lupa saya. Oh, solusi ya. Iya. Menemukan solusi, baik. Kalau konten ini gimana Pak Mulyakin? Oh, konten itu Apa yang Pak Mulyakin ingat? konten karena tidak ingat lagi. Oh iya. Kalau konten itu isi materi kayaknya, Bu. Kalau nggak salah. Benar sekali Pak Mulyakin. Kalau variasi, Bunyada masih ingat Bunyada variasi? Kalau variasi itu dari kumpulan kompetensi dengan konten kayaknya kalau tidak salah, Bu. Oh ya, masih kayaknya tapi Bu ya. Ya. Kalau Pak Riki Biar ingat nanti ditambah sama Pak apa Edward dari tuh. ketiga ini Pak Riki? Isi pembelajaran, Bu. Isi pembelajaran. Oh iya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu dari 3 aspek komponen tujuan pembelajaran. Nah, apa saja itu kompetensi, apa itu variasi, dan konten. Ya, ini adalah gambaran kompetensi. Kenapa di sini saya gambarkan orang yang sedang meraih suatu proses dan akhirnya di ujungnya itu ada gambar piala. Itu artinya ibaratnya meraih kemenangan gitu Pak ya. Nah, kompetensi itu merupakan kemampuan yang dimiliki siswa untuk mendemonstrasikan atau mengaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, yaitu maupun abstrak atau konkret. Abstrak di sini maksudnya adalah mendapatkan suatu kesimpulan tentang suatu hal, ataupun konkret ini mendapatkan atau menemukan, menciptakan suatu hal yang baru. Itu maksudnya Bapak Ibu. Yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran tadi. Nah, misalkan kita belajar tentang di sini, contohnya untuk kategori olahraga, sini saya contohkan, siswa mampu menyajikan solusi, misalkan tentang menangani rendahnya minat olahraga, baik itu pada masyarakat atau pada anak. Kita ketahui pada saat ini, anak-anak itu banyak yang tidak mau berolahraga. Apalagi pada era digital seperti ini, yang sudah semuanya bisa, anak yang belum bisa membaca saja sudah bisa bermain gadget. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin suatu hal masalah. Mungkin anak-anak kita sebagai anak-anak bisa mengetahui kenapa sih kami ini lebih suka bermain gadget daripada olahraga. Apa sih yang bisa membuat mereka menarik agar mau berolahraga gitu.
Mereka memecahkan sebuah masalah, menemukan solusi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang bisa diukur ketercapaiannya. Bisa diamati perubahan tingkah laku, tindakan, bisa diuji dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang kedua tadi, kata si Pak Sahrul tadi, konten itu adalah isi pembelajaran. Ya Pak Sahrul? Iya, Bu. Iya. Ya, benar sekali. Konten itu merupakan isi atau inti dari pembelajaran kita. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh atau dipelajari oleh siswa melalui proses pemahaman pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Seperti contoh halnya, apa itu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Itu yang akan dibahas dalam pembelajaran inti. Terus pertanyaan apa yang perlu dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Artinya siswa dapat menyimpulkan atau memahami suatu pembelajaran sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, contohnya di sini berkurangnya aktivitas gerak anak akibat gadget itu apa sih? Akibat apa? Faktor penyebab dari hal itu gitu. Anak-anak bisa mengetahui faktor-faktor tersebut sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu variasi. Nah, ini variasi. Variasi itu adalah sebuah keterampilan berpikir. Apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ini tadi masuk pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar dituntut untuk berpikir kreatif dan kritis untuk mencapai suatu pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, serta menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya yaitu menganalisa hubungan antara kegiatan anak atau masyarakat bermain gadget dengan rendahnya aktivitas gerak anak atau masyarakat dan menarik kesimpulan dari penyebab-penyebab utamanya, sehingga dapat menemukan solusi yang bisa menghilangkan penyebab-penyebab itu semua. Nah, di sini ada saya gambarkan contoh dari tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek. Contoh kalimatnya. Menjelaskan fungsi olahraga untuk kesehatan dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri dan menceritakan contoh dalam keseharian yang menggambarkan akibat malasnya berolahraga dan dapat merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang olahraga, yaitu tentang rendahnya tingkat kemauan olahraga dalam masyarakat atau anak. Nah, yang berwarna merah itu merupakan kompetensi, konten, dan variasi. Nah, sekian untuk materi hari ini. Apakah dari Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan? Sangat jelas, Bu. Masya Allah. Terima kasih. Nggak ada? Pak Sahrul, Pak Mulyakin? Nggak ada, Bu. Bunyi Ada, ada? Bu. Sudah Jelas. cukup, Bu. Alhamdulillah. Ya, cukup, Bu. Untuk yang berwarna ini saya tekankan kembali jelaskan sedikit lagi. Jadi contoh dari kata kerja yang menunjukkan keterampilan tadi yaitu apa di sini yang berwarna merah? Menjelaskan, Kompetensi. Apa saja? menjelaskan, menceritakan, merancang, menyelesaikan. Nah, itu merupakan kata kerja suatu keterampilan atau aksi yang dapat dilakukan berupa menjelaskan, menceritakan, merancang, serta menyelesaikan.
Nah, warna birunya coba Pak Mulyakin. Apa aja itu Pak Mulyakin? Konten atau materi yang dipelajari pada kalimat ini? Fungsi olahraga untuk kesehatan, bidang olahraga. Iya. Ya, itu. Dan untuk variasi ini adalah menggunakan kata-kata sendiri. Jadi mereka berpikir kritis dan kreatif, berpikir tingkat tinggi. Sehingga dapat menemukan apa Bapak Ibu? Solusi. Iya, Solusi untuk menyelesaikan masalah. Jika Bapak Ibu semua sudah mengerti, saya harapkan jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di luar forum atau di luar kelas kita, boleh Bapak Ibu semua. Jadi cukup untuk pembelajaran kita hari ini mengenai konsep tujuan pembelajaran. Ya, sebelum kita tutup, boleh dipimpin lagi doa. Siapa yang memimpin doa penutup hari ini? Silakan. Baik Bu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari kita tutup acara sesi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua dan memberikan kita kemudahan. Kita tutup dengan baca doa dalam hati. Dimulai. Selesai. Terima kasih banyak Bu. Saya kembalikan ke Bu Christine. Ya, terima kasih Pak Edward. Terima kasih untuk semua yang dapat mengikuti kelas kita hari ini. Kita kembali lagi di kelas kita besok. Semoga kita semua tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Beres Pak Edward.